Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di skip nontonnya ya. Terima kasih. Puff puff. Gu Tianchao dan yang lainnya tidak tahan lagi. Beberapa cahaya spiritual menembus perisai dan langsung mengenai apoteker. Segera, beberapa apoteker mulai terluka atau meninggal secara tragis, dan beberapa ingin melarikan diri. Tetapi begitu mereka meninggalkan perisai, mereka tertusuk oleh ribuan cahaya spiritual. Chen Ping sangat cemas saat ini. Meskipun cahaya spiritual dari formasi besar ini tidak dapat menyakitinya, jika ini terus berlanjut, Sekte Liang Yi dan apoteker semuanya akan terbunuh atau terluka. Nak, apakah kamu ingin aku membantumu? Aku khawatir kemampuanmu saat ini tidak dapat menghancurkan formasi sebesar ini. Saat ini, Raja Iblis Ciyun berbicara. Senior, apakah kamu juga tahu seni formasi? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia belum pernah mendengar Raja Iblis Ciyun mengatakan bahwa dia juga mengetahui formasinya. Aku tidak mengerti, tapi untuk menghancurkan formasi semacam ini, apakah kamu perlu mengetahui seni formasi? Aku menghancurkan formasi ini dengan satu tamparan, tapi aku tidak akan memberitahumu apakah tubuhmu dapat menahannya itu. Kata Raja Iblis Ciyun. Setelah Chen Ping merenung sejenak, dia mengangguk dan berkata, ayo, saya bisa mengatasinya. Tapi senior, harap santai saja, jangan terburu-buru, apapun yang terjadi, Anda harus mengumpulkan kekuatan. Chen Ping hanya bisa memperjuangkannya. Tanda seru. Jika Raja Iblis Ciyun menjadi gila dan tiba-tiba meledak dengan kekuatan Raja Iblis Surga, tubuhnya 100% tidak mampu menahannya. Jangan khawatir, aku akan menggunakan anakmu untuk membantuku mengumpulkan tulang-tulangnya. Aku tidak akan membiarkan jiwamu terbang. Setelah Raja Iblis Ciyun mengatakan itu, dia mengambil kendali atas tubuh Chen Ping dalam sekejap. Dalam sekejap, mata Chen Ping mulai menjadi sangat gelap, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya perlahan menghilang, tetapi digantikan oleh lapisan kabut hitam yang sepertinya ada tetapi tidak ada sama sekali. Chen Ping terbungkus kabut hitam, dan dia tampak seperti iblis berdarah. Saat Chen Ping dengan lembut mengangkat telapak tangannya, energi iblis mulai memenuhi langit, dan kemudian melonjak ke depan. Semua orang tercengang saat melihat Chen Ping seperti ini. Mu Qiufeng, khususnya, melebarkan matanya dan berkata, mengapa orang ini juga seorang kultivator iblis? Maka dia pasti bukan pangeran dari dinasti Xiao. Cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya menerpa Chen Ping, tetapi Chen Ping tidak bereaksi semua. Dan energi iblis yang gelisah berubah menjadi kepalan besar dan membubung ke langit. Ledakan, tinju besar yang diubah dari energi iblis menghantam formasi dengan keras. Formasinya bergejolak, dan cahaya spiritual yang memancar mulai menyerang tanpa tujuan. Bahkan anggota Tianzan Dazong diserang oleh cahaya spiritual. Kali ini, orang-orang dari Sekte Fa Zhantian harus menggunakan perisai formasi untuk membentuk perlindungan. Ledakan, ada suara keras lainnya, formasi langsung hancur, dan pola formasi yang tak terhitung jumlahnya mulai jatuh ke laut. Apa? Kamu menghancurkan formasi kami dengan begitu mudah. Mu Qiufeng menjadi gila. Ini adalah formasi yang telah disiapkan oleh para master sekte sebelumnya dari Sekte Heaven Zanqing selama ribuan tahun. Tujuannya adalah untuk secara langsung menggunakan formasi ini untuk membalikkan keadaan pertempuran ketika hidup dan mati Sekte Zhantian Fa dipertaruhkan. Tapi sebelum pertarungan berbalik, formasi itu dipecah oleh sebuah pukulan. Baru saja dia membual, mengatakan bahwa bahkan puncak alam Mahayana tidak berguna, tetapi Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6, tetapi dia menghancurkan formasi besar. Chen Wenliang dan yang lainnya juga memandang Chen Ping dengan kaget. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa aura di tubuh Chen Ping telah berubah dan menjadi sangat aneh. Terutama Liu Ruyan, dia sangat akrab dengan Chen Ping dan sering tidur bersama. Namun kini Chen Ping membuatnya merasa menakutkan dan aneh.
Dia yakin bahwa Chen Ping di depannya jelas bukan Chen Ping yang sama sekarang. Kamu anak-anak bodoh, bisa mati di tanganku adalah berkah yang kamu peroleh dalam 10 kehidupan. Chen Ping memandang Mu Qiufeng dan yang lainnya dan berteriak dengan dingin. Mu Qiufeng memandang Chen Ping. Dia dapat menyimpulkan bahwa Chen Ping pasti telah diubah jiwanya oleh seseorang, atau dirasuki oleh jiwa iblis. Tidak peduli seberapa kuat Chen Ping, tidak mungkin dia meledak dengan aura seperti itu. Aura semacam ini secara langsung membuat Mu Qiufeng merasa putus asa. Ini adalah aura yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Lari. Mu Qiufeng tiba-tiba berteriak, lalu mulai berlari lebih dulu. Karena formasi besar pun pada akhirnya rusak, mereka tidak lagi memiliki peluang untuk menang atau mengandalkan mereka. Jika mereka tidak lari sekarang, mengapa mereka menunggu? Hahaha, belum ada yang lolos dari telapak tanganku. Kalian semut, apakah kamu ingin melarikan diri juga? Chen Ping tertawa keras, seolah-olah dia sedang menekan ringan dengan telapak tangannya. Langit dipenuhi kabut hitam, seperti tangan besar, menempuh jarak ratusan mil dalam sekejap. Tidak peduli seberapa cepat Mu Qiufeng dan yang lainnya, mereka tidak dapat melarikan diri ratusan mil dalam sekejap. Mu Qiufeng terkejut, langit berubah warna dalam sekejap, dia merasa seperti sedang dipermainkan di tangan Chen Ping dan tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Senior, ini hampir berakhir. Tubuh fisikku tidak bisa menahan kekuatan sihirmu. Chen Ping buru-buru membujuk Raja Iblis Ciun. Hanya satu telapak tangan yang dapat menempuh jarak ratusan mil. Kekuatan magis semacam ini tidak terlihat di seluruh dunia surga dan manusia. Terlebih lagi, Chen Ping hanyalah biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan tidak tahan. Maaf, aku hampir lupa. Raja Iblis Ciun tersenyum cepat lalu mengambil kembali telapak tangannya. Saat menariknya kembali, tubuh Chen Ping langsung bergerak, dan murid-murid Sekte Fazantian yang telah melarikan diri jauh berteriak kesakitan. Jeritan itu mencapai telinga Mu Qiufeng, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar dan mengertakkan gigi untuk lari menyelamatkan nyawanya. Namun segera, dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa banyak dia berlari, dia sepertinya tetap berada di tempat yang sama, jadi dia melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa dia dikelilingi oleh lingkaran kabut hitam. Gerakan Mu Qiufeng dibatasi oleh lingkaran kabut hitam ini, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Tidak peduli bagaimana Mu Qiufeng menyerang atau formasi apa yang dia gunakan, semuanya sia-sia. Sampai akhir, Mu Qiufeng terengah-engah, menyerah tanpa daya dan ditangkap. Siapa kamu? Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh biksu kelas 6 di alam kesengsaraan. Keabadian macam apa yang kamu miliki untuk memiliki orang ini? Mu Qiufeng tahu bahwa Chen Ping pasti telah diambil dari tubuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan tiba-tiba menjadi begitu kuat. Itu hanyalah pembantaian. Orang-orang seperti Sekte Fazantian benar-benar lebih buruk daripada semut di depan Chen Ping. Hah, bahkan kamu ingin tahu. Tidak masalah siapa aku, yang penting kamu sudah selesai sekarang. Chen Ping kembali ke penampilan aslinya dan menatap Mu Qiufeng sambil mencibir. Raja Iblis Ciun ingin menyombongkan diri sekarang, tapi Chen Ping dengan cepat mengambil tubuhnya kembali. Sekarang formasinya rusak dan semua anggota Sekte Heaven Zanqing sudah mati, hanya menyisakan Mu Qiufeng. Chen Ping tidak lagi membutuhkan Raja Iblis Ciun. Mu Qiufeng sedikit terkejut, dia bisa dengan jelas mendeteksi perubahan aura Chen Ping. Tetapi bahkan jika jiwa iblis di tubuh Chen Ping menghilang, Mu Qiufeng tidak memiliki peluang untuk menang. Dengan begitu banyak apoteker dan orang mesum seperti Chen Ping, dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Terlebih lagi, ini adalah lautan luas, jauh dari daratan, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Sekarang Mu Qiufeng hanya bisa menerima nasibnya. Pada saat ini, Chen Wenliang dan yang lainnya juga berkumpul, terutama Bao Longxing dan apoteker lainnya. Melihat Mu Qiufeng telah menjadi tahanan,
Mereka semua diliputi kemarahan yang wajar dan ingin memukuli Mu Qiufeng sampai mati. Mu Qiufeng mengunci mereka di ruang bawah tanah. Jika Chen Ping dan yang lainnya tidak datang, maka mereka, para apoteker, akan menjadi budak, diperbudak tanpa matahari dan bulan. Bunuh dia, kalahkan binatang ini sampai mati. Beraninya kamu meremehkan kami apoteker, hari ini kami akan menggunakan racun terkuat untuk membuatmu mati kesakitan. Ya, racuni dia, gunakan pil pemakan jantung, dan biarkan dia mati kesakitan. Mati kesakitan. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Selama kamu melepaskan aku bisa memberimu semua sumber daya dari Sekte Heaven Sanqing. Mu Qiufeng berkata dengan tergesa-gesa ketika dia melihat apoteker ini sangat marah. Mereka ingin meracuni diri mereka sendiri sampai mati. Kepada siapa kamu berbohong? Kami telah mencari di pulau ini beberapa kali dan tidak menemukan apapun. Aula utama Sekte Heaven Sanqing Anda juga kosong. Di mana sumber dayanya? Chen Wenliang berkata dengan dingin. Ya, pasti ada beberapa. Itu hanya disembunyikan dengan formasi sehingga kamu tidak dapat menemukannya. Sekte penghancur surga kita telah ada di sini selama ribuan tahun, bagaimana mungkin kita tidak memiliki sumber daya? Setelah mendengar ini, semua orang merasa bahwa Mu Qiufeng benar. Bagaimanapun, Tianzan Dazong sudah lama berada di sini. Selain itu, selama pencarian, Chen Wenliang dan apotekerlah yang melakukan pencarian. Chen Ping, Gu Tianchao dan yang lainnya sedang menyiapkan formasi. Jika ada formasi tersembunyi untuk menyembunyikan sumber daya, Chen Wenliang dan yang lainnya tidak akan bisa temukan mereka. Bawa kami ke sana. Jika kamu berani bermain trik, kamu akan mati dengan menyedihkan. Chen Ping memutuskan untuk membiarkan Mu Qiufeng membawanya untuk melihat sumber daya apa yang dimiliki Sekte Santianfa. Tidak, tidak. Mu Qiufeng mengangguk dengan cepat. Kemudian, di bawah pengawalan semua orang, Mu Qiufeng pergi ke aula utama Santian Dazong. Aula utama Sekte Santian Dharma tidak terlalu mewah. Lagi pula, letaknya jauh dari daratan dan semua bahannya diproduksi sendiri di pulau. Jadi bisa membuat aula utama seperti ini sudah sangat bagus. Setelah memasuki aula utama, Chen Ping langsung merasakan fluktuasi formasi. Sepertinya memang ada formasi di aula ini. Mu Qiufeng menggumamkan sesuatu, melambaikan tangannya dengan lembut, dan sebuah pintu muncul di dinding yang awalnya kosong. Dan ada banyak batasan di sekitar pintu. Mu Qiufeng membuka batasan satu per satu. Saat batasan terakhir dibuka, pintu perlahan terbuka. Melihat pintu terbuka, saya sangat banyak apoteker yang akan segera masuk. Lagi pula, orang yang masuk lebih dulu bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Berdiri diam, tidak ada yang boleh bergerak, biarkan rekan Daois Chen pergi dulu. Kita hidup sekarang hanya karena bantuan rekan Daois Chen dan orang-orang dari Sekte Liangyi. Bahkan jika ada perbekalan, mereka harus melakukannya ambil dulu. Kata Chen Wenliang keras. Dengan raungan, apoteker yang hendak bergegas masuk langsung berhenti dan melangkah mundur dengan rasa malu di wajah mereka. Tidak mungkin bagi Chen Ping untuk masuk bersama Mu Qiufeng, diikuti oleh Gu Tianchao dan yang lainnya. Ketika saya masuk ke dalam ruangan, saya menemukan ada banyak ramuan binatang yang tersimpan di dalamnya, serta banyak rumput peri dan batu spiritual. Ruangan besar itu penuh sesak. Untuk dapat mengumpulkan begitu banyak sumber daya di pulau tandus seperti itu, Sekte Tianzan Dharma pasti telah mengumpulkannya selama bertahun-tahun. Namun, di antara sumber daya ini, patung setinggi 3 meter tampaknya tidak pada tempatnya. Chen Ping tidak mengerti, mengapa patung ini ditempatkan di sini daripada di aula utama. Siapa patung ini? Chen Ping bertanya pada Mu Qiufeng. Dikatakan bahwa dia adalah master sekte pertama kita. Saya tidak begitu yakin. Patung ini telah ditempatkan di sini sejak saya mengambil alih sekte Heaven Sanqing. Mu Qiufeng berkata dengan jujur. Presiden Chen,
Bawa orang-orang untuk mengangkut sumber daya ini dan membaginya dengan semua orang, lalu segera obati rekan Tao yang terluka. Kata Chen Ping kepada Chen Wenliang. Rekan Daois Chen, Anda telah berkontribusi paling banyak, dan Anda harus mendapatkan sumber daya ini terlebih dahulu. Kata Chen Wenliang dengan sangat malu. Presiden Chen, tidak perlu bersikap sopan kepada saya, Anda harus melakukan apa yang saya katakan. Petik 2. Melihat ini, Chen Wenliang mengangguk, memimpin orang-orangnya untuk membersihkan semua sumber daya, dan kemudian mulai mendistribusikannya. Chen Ping tidak meninggalkan ruangan, tetapi mengajak Mu Qiufeng melihat patung setinggi 3 meter itu.